kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Waduh, bajunya ada tulisan jangan rusak Jakartaku. Woi. Lu memangnya kenapa dengan Jakarta nih Pak? Ya biar sebagai ibu kota negara ini biar aman, ya kan. Terus ekonominya juga stabil. Pokoknya semuanya kondusif lah gitu Pak. Oh seperti itu ya Pak ya. Iya. Ngomong-ngomong Bapak namanya siapa Pak? Herman Pak. Herman. Iya. Profesinya apa? Pedagang Pak. Dagang apa sih? Ya ada makanan kecilan lah. Apa yang dijual Pak? Itu buat menu sarapan ada lontong sayur, ada gado-gado, ada ketoprak. Oh, ketoprak. Iya. Bukan ketoprak humor ya Pak ya? Pak. Sudah lama Bapak jualan di sini Pak? Cukup lama Pak. Bapak sebagai warga Jakarta atau katakanlah sebagai warga Indonesia, bagaimana perasaan Bapak melihat Indonesia zaman now ini Pak? Ya kita tetap harus bisa mensyukuri Pak ya, kita menikmati lah gitu atas kepemimpinannya Pak Jokowi yang mau ke 2 periode ini. Udah jalan 1 tahun ya kalau nggak salah, di segala bidang tuh sudah kita rasain Pak. Pertama secara ekonomi tetap stabil walaupun kita sedang kena masalah gitu ya. Masalah apa itu Pak? Ya pandemi corona lah Pak. Oke. Kan semua negara mengalami, tapi yang Pak Jokowi selalu sampaikan, kita tuh biarpun negara berkembang gitu kan masih siap dengan kondisi secara ekonomi begitu. Bahkan negara maju pun udah down secara ekonomi gitu kan. Alhamdulillah kita masih stabil lah gitu. Di infrastruktur juga kita sudah mengalami kemajuan gitu kan. Pembangunan yang lainnya begitu udah kita bisa rasakan lah begitu. Terus saya teringat betul waktu pengumuman kabinet Indonesia Maju ya kan? Itu yang secara politik berseberangan gitu ya, dari Partai Gerindra ternyata ada 2 pengurus, bahkan ketua umumnya Pak Prabowo dan wakil ketua umum Pak Edi Prabowo, namanya hampir sama gitu, bahkan masuk di jajaran pemerintahan Pak. Nah secara politik mungkin ada yang pro kontra gitu ya, tapi saya pribadi menilainya ada bagusnya begitu Pak, jadi ada keseimbangan begitu. Saya melihat berita cukup kaget Pak, itu sangat menyedihkan Pak. Lihat di berita saya cukup kaget begitu, jadi nggak disangka-sangka dari kader Partai Gerindra sendiri tersandung masalah gitu ya, bahkan ketangkap KPK-nya di airport itu. Sedih lah. Itu menurut berita Pak Edi Prabowo kan karena tersandung masalah Pak ya setelah kunjungan dari luar negeri. Itu di beritanya tersandung dengan ekspor lobster Pak ya, ikan yang mahal lah gitu mungkin begitu. Jadi sangat disayangkan Pak. Nah sejak awal atau sejak pembentukan kabinet Indonesia Maju ini kan Pak Jokowi sudah wanti-wanti jangan sampai tersandung korupsi kan gitu Pak. Nah ternyata tidak disangka-sangka, tidak diduga kader Gerindra yang kita ikut mendukung biar bekerja dengan baik ternyata kena masalah. Udah begitu saya jadi teringat Ibu Susi Pak, kangen Ibu Susi dengan tertangkapnya Pak Edi Prabowo, jadi saya jadi teringat Ibu Susi. Saya rindu dengan kebijakannya Ibu Susi yang selalu bilang tenggelamkan gitu ya. Saya jujur aja pengagum Ibu Susi karena saya nilai orangnya jujur, tegas gitu ya, walaupun orang perempuan sebelumnya istilahnya dipandang sebelah mata gitu, ternyata di luar dugaan kerjanya bagus gitu. Nah, saya hanya berharap atau masih masukan untuk Pak Jokowi dengan adanya tertangkapnya Pak Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, mudah-mudahan penggantinya akan lebih baik dari beliau gitu. Bahkan lebih baik dari Bu Susi lah gitu. Dan
mungkin ada perbaikan atau pergeseran di komposisi menteri-menteri yang lain yang dianggapnya kurang maksimal secara kerjanya, ya bisa digeser atau di reshuffle gitu. Mungkin saatnya sekarang gitu. Oke Pak Jokowi, mungkin saat yang tepat untuk penggantinya Pak Edi Prabowo, ya mungkin Pak Ahok bisa. Mungkin Pak Ahok lebih tegas, lebih galak dari Bu Susi, cocok di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kan beliau juga orangnya jujur, tegas, dan pemberani. Mungkin lebih galak dari Bu Susi gitu. Saya teringat bener itu, teringat Bu Susi, kangen lah gitu ya. Nah, yang penting kerjanya profesional dan jujur. Saya suka itu Pak, di acaranya Bu Susi. Biarpun beliau tidak di kementerian, sekarang saya bisa melihat di televisi Pak ya, dia bikin acara di, kalau nggak salah di Metro Pak, Metro TV, cek ombak gitu. Dan acaranya juga bagus-bagus, keren-keren gitu kan, bisa ngobrol secara langsung dengan acara Bu Susi. Kita bisa melihat ya dengan tokoh-tokoh setingkat menteri atau pengusaha atau pengusaha zaman now gitu, anak-anak muda gitu. Dan acaranya pun nggak beda jauh dari kementeriannya Bu Susi yang bergerak ya sekitar kelautan atau perikanan Pak. Jadi semua dikupas tuntas sama Bu Susi tentang sumber daya laut gitu. Saya suka itu acaranya Bu Susi setelah Pak Edi Prabowo kena masalah gitu. Mungkin dinilai sama saya pribadi oleh Pak Jokowi, ada beberapa menteri yang kurang maksimal cara bekerja, ya boleh diganti atau digeser lah gitu. Yang penting harapan kita atau harapan masyarakat pada umumnya, semua menteri bisa bekerja dengan baik, jujur, dan selalu mengepentingkan masyarakat gitu Pak, kepentingan rakyat umum lah gitu. Lagi untuk Pak Jokowi, tetap semangat Pak, jaga kesehatan, dan insya Allah pandemik corona akan segera berakhir dan ekonomi akan segera bangkit. Tetap semangat Pak, jaga kesehatan.